Kami sungguh hanya memohon Tuhan dalam setiap ibadah seperti ini. Ketika Tuhan mengundang kami untuk berjumpa dengan Engkau. Tuhan, bawa kami kembali kepada panggilan yang Tuhan inginkan. Karena kami sungguh rindu Tuhan, kami tidak sekedar hanya datang beribadah. Tapi lebih daripada itu kami terus dibawa kembali kepada maksud dan rencana Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami, kalau kami masih hidup saat ini dan ada di dunia ini, maka Tuhan, Engkau punya rencana, Engkau punya tujuan. Karena itu hamba sungguh berdoa Tuhan, Engkau yang terus bawa kami, hari lepas hari, kami hanya hidup seperti Tuhan. Dan kami memancarkan kemuliaan Kristus itu. Dan khususnya dalam ibadah-ibadah seperti ini dan ibadah di mana kami hari ini akan kembali diingatkan akan panggilan kami. Oh Tuhan, hamba sungguh berdoa, Tuhan yang memberkati. Tuhan juga menolong hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Dengar doa kami, dengar permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat siang semuanya. Saudara, setiap kali ketika saya memimpin ibadah, baik tempat ini, baik kemudian di GKI BSD, let's say lah GKI BSD 1. Saudara, kerap kali lagu I Wanna Be Like Jesus atau lagu The Jesus Way menjadi lagu yang kita naikkan bersama. Demikian juga kerap kali saya mendorong kita kemudian ada gerakan simple yang kemudian kita lakukan. Saudara, saya tidak tahu, 2 tahun lebih, udah 2 tahun setengah at least, menuju 3 tahun, lagu I Wanna Be Like Jesus atau The Jesus Way atau gerakan simple tersebut menjadi gerakan yang kerap kali kita lakukan. Saya nggak tahu, ada di antara saudara pikir, musuh ini kagak bosan-bosan ya. Kok nyanyi lagu bolak-balik seperti itu, begitu jadinya. Saudara, rekan-rekan dari bidang ibadah beberapa waktu sempat tanya kepada saya, musuh ini harus nyanyi ya, begitu. Saya bilang harus nyanyi begitu. Jadi, saudara, sebenarnya mengapa sih? Saudara, mengapa sih sebenarnya? Saudara, ini yang saya berharap ya, ketika saudara beribadah di tempat ini, di GKI BSD 2 tempat ini, bagian daripada GKI BSD, saudara, perjalanan iman kita adalah perjalanan yang harus kita mengerti direction kita. Saudara, dan lagu-lagu tadi atau gerakan yang kemudian kita lakukan, saya pribadi sebagai gembala sangat berharap untuk kita harus terus menerus menyanyikan. Bahkan saya berharap one day saudara mimpinya nyanyi lagu I Wanna Be Like Jesus, barangkali begitu. Saudara, sehingga ini menjadi sebuah spirit yang harus terus menyatu ya. Spirit yang harus terus berikan direction kepada kita. Saudara, karena menurut saya cukup banyak orang Kristen, kita beribadah setiap minggu, tapi kita lost sebenarnya di dalam perjalanan hidup kita. Kita lost sama sekali. Oke, kita baca Alkitab, oke, kita dengar firman, tapi direction itu menjadi direction yang gak clear. Mengapa kita masih ada di tempat ini? Mengapa kita beribadah seperti ini? Saudara, dan itulah sebabnya saya sangat-sangat berharap saudara yang tergabung ibadah tempat ini, GKI BSD 2 tempat ini, saudara, saya sangat berharap kita harus mengerti mengapa kita ada. Dan kalau saudara perhatikan dalam pujian I Wanna Be Like Jesus tadi, boleh kembali ke teks tadi, ada mungkin part bagian yang kedua ya. Boleh dapat ditampilkan teksnya? Sorry untuk rekan-rekan multimedia ya. Karena tadi saya nggak arrange dengan mereka ya. Kalau di part bagian yang keduanya, boleh tampil? Ya, that's right, this one ya. Saudara, tadi ketika saya kembali menaikkan pujian ini, saudara, saya tuh cuma berpikir ya, bagian statement so that Jesus will be seen in me. Saudara, saya cuma bayangkan ya, kalau istri saya bisa melihat bukan hanya Tommy Elim, tapi Kristus yang hidup dalam Tommy Elim. Kalau anak saya bisa melihat bukan hanya papinya, tapi Kristus yang hidup dalam papi. Dan itu terjadi dalam hidup. Engkau bukan hanya melihat pacarmu, engkau hanya bukan melihat suami atau istri atau anakmu atau orang tuamu, atau bahkan mertuamu, tapi engkau melihat Kristus yang ada dalam orang-orang seperti itu.
Saudara, bukankah hidup ini akan menjadi hidup yang betapa kita sangat bersyukur, bukan? Kita sangat bersyukur, bukan? Engkau bukan melihat orang di samping, tapi engkau melihat Kristus yang ada di dalam orang tersebut. Saudara, dan itu yang saya pribadi sangat harapkan sebagai gembala bagi seluruh jemaat, bagi setiap kita. Dan itulah sebabnya di BSD 2 di sini, di dalam kesempatan minggu kedua ini, lagu ini kerap kali kita naikkan menjadi reminder kita, menjadi doa kita, menjadi permohonan kita agar betul Yesus semakin terlihat dalam hidup kita. Dan itulah sebab itu juga kita ada gerakan simpel ya. Saya berharap saudara ingat gerakan tersebut ya, berkaitan dengan Christ likeness. Oke? Christ likeness with Oke, sekali lagi sebentar ya, saudara semangat dan fokus. Oke? Christ likeness. Oke, sekali lagi Christ likeness with Christ, like Christ, for Christ. Ketika gerakan ini kita mulai dengan with ya, ini kita menjadi satu, kita bersama dengan Kristus. Ketika kita sudah mulai with, mulai sering-sering with, bukan hanya setiap minggu di gereja ini ya, tapi daily life kita mulai with Christ, maka proses perubahan atau like Christ itu akan mulai terjadi. Dan kalau like Christ benar terjadi, maka disitulah baru kita bisa hidup for seluruh pikiran kita, arah hidup kita for Christ. Baik dalam pelayanan, kehidupan rumah tanggamu, kehidupan pekerjaanmu, saudara hanya bisa jadi for Christ. Kalau with Christ itu terjadi. Tanpa with Christ nggak bisa like Christ. Dan kalau kita nggak like Christ, kita nggak bisa for Christ. Pelayanan kita bisa pelayanan kelihatannya oke, tapi sesungguhnya enggak. Kita tidak punya hati yang sungguh, hidup yang sungguh untuk hidup bagi Kristus. Saudara, saya berharap reminder seperti ini menjadi bagian yang mengingatkan pada setiap kita mengapa kita beribadah. Dan termasuk hari ini kita akan membahas berkaitan dengan Filipus ya, kita sedang bicara mengenai para rasul dan para rasul mereka yang hidup bersama Kristus dan mereka diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, saya hendak memulai pembahasan berkaitan Filipus ini dengan sebuah realitas, sebuah kenyataan hidup sebenarnya. Di dalam dunia ini ketika kita hidup, kita berhadapan dengan yang namanya complexity of understanding and transformation. Saudara, semakin hari di dalam segala relasi yang ada, semakin hari di dalam ketika saya berjumpa dengan jemaat, dengan kompleksitas atau pergumulan masalah yang kita hadapi, saudara, maka menarik sekali, salah satu akar masalah daripada segala problem yang terjadi adalah berkaitan dengan complexity of understanding tersebut. Cukup banyak konflik terjadi karena kita nggak bisa memahami dengan baik. Sehingga saudara, yang menjadi pertanyaan sebenarnya, terus saya berpikir saudara, apa yang terjadi? Saudara, dan itu juga terjadi sebenarnya dengan berkhotbah. Saudara, ketika berkhotbah, saya terus menerus mendrive diri saya untuk berpikir, jemaat itu ngerti kagak ya? Kalau ngerti seberapa ngerti misalnya begitu jadinya. Ini menjadi sebuah bagian yang menjadi dinamika daripada proses understanding tersebut. Apalagi proses transformasi. Saudara, pernahkah saudara berpikir, sebenarnya kalau saudara sudah ke gereja puluhan tahun, bukankah kita terus menerus dengar yang kadang-kala pengkhotbah-khotbah kan nothing's new. Iya kan, nothing's new sebenarnya. Gak ada yang terlalu baru sebenarnya, bukan? Iya kan? Tapi pertanyaannya, kenapa kita perlu terus dengar? Saudara, karena menarik sekali proses understanding, apalagi proses transformasi, menurut saya itu takes time-nya luar biasa. Saudara yang sudah punya orang tua, yang sudah punya anak, pertanyaan saya, berapa kali saudara harus ngomong kepada anak supaya dia ngerti? Berapa kali? Ada yang udah sampai narik napas begitu, ya. Bukan 70 kali 7 kali. Bahkan menariknya, anak udah gede, udah married pun, kadang-kala orang tua masih ngomong enggak? Masih. Dia udah married pun, dia udah punya anak, papi bilangin lu ya, mami bilangin lu ya. Saudara, karena ini menjadi sebuah proses yang unending menurut saya. Itulah sebabnya kita perlu terus menerus dengar, tidak ada habis-habisnya.
Dan yang menarik daripada realitas mendengar tersebut, menurut saya kita bukan hanya dengar dengan kuping. Saudara, ketika saya mulai belajar dengan realitas daripada bahasa Inggris, ada satu kata atau dua kata sebenarnya, satu ungkapan dalam bahasa Inggris yang jujur awal ketika saya mendengar orang berkata seperti saya agak bingung. Kata itu adalah kata I see. Mengapa saya bingung? Karena di dalam komunikasi tersebut saya masih ingat sekali. Lawan bicara itu nggak ada kasih gambar kok. Lawan bicara itu nggak ada kasih video kok. Nggak ada kasih picture kok. Kita cuma ngobrol, sambil ngobrol orang tersebut berkata, oke, I see. Hah? Lu see apaan sih emangnya? Dia kagak see sesuatu. Tapi menurut saya di sini hikmat daripada bahasa Inggris. Setiap bahasa punya keunikan dan menurut saya bahasa Inggris menarik. Ketika bicara I see maka bahasa Inggris memahami bahwa ternyata dalam komunikasi ini bukan sekedar kita memahami. Tapi dia kayak matanya terbuka. Dia menurut saya bukan hanya bahasa Inggris. Tapi orang Jakarta juga punya bahasa yang baik untuk terjemahan daripada IC. Ada yang tahu terjemahan Jakarta bagi IC? Apa? Oh gitu, benar juga sih begitu ya. Oh gitu toh, boleh juga. Tapi ada kata lain yang saya maksudkan. Ada yang tahu bahasa Jakarta? Gua ngeh banget. Kata ngeh menurut saya terjemahan yang baik untuk IC. Karena ketika orang berkata, oke, gua ngeh. Maka ngeh itu, ya dia tangkap benar-benar seperti itu. Dia tangkap benar-benar seperti itu. Atau mungkin dalam kehidupan kita berkaitan dengan yang namanya realitas aha moment. Ya, momen kita, oh aha begitu loh jadinya. Jadi kita betul-betul ngeh. Kita betul-betul memahami. Kita betul-betul dibukakan seperti itu. Nah saudara, ketika bicara mengenai Filipus, ketika saya memberikan judul Becoming a Seeing Apostles, saudara, saya mendapati Tuhan itu hendak membentuk Filipus untuk dia ngeh di dalam journey-nya bersama dengan Tuhan. Dia betul-betul matanya bisa dibukakan, bisa melihat realitas Kristus, realitas Allah itu. Dan ketika dia dibukakan, melihat dengan realitas Kristus, maka proses transformasi itu kemudian terjadi. Nah saudara, dalam konteks itu saya hendak mengajak kita membuka Alkitab kita melihat dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 hingga 47a. Saudara, Yohanes 6, Yohanes 12, 14, di catatan di bagian ini saudara boleh melihat nanti. Itu menjadi bagian di mana Yohanes mencatat mengenai kisah daripada Filipus. Tapi saya akan fokus di dalam pasal yang pertama ayat 43 sampai 47a. By the way, bagi setiap saudara yang ada di dalam grup CGF, maka saudara di grup akan mengeksplor Yohanes pasal 6, Yohanes pasal 12, khususnya pasal 14 berkaitan dengan dinamika daripada kehidupan Filipus tersebut. Tapi hari ini, pagi ini kita akan fokus dalam ayat 43 hingga 47a. Saya ajak kita membaca bersama-sama beberapa ayat ini. Atau mungkin sisi kanan saya membaca ayat 43, sisi kiri saya membaca ayat 44. Kita silih berganti hingga 47a-nya saja. Oke? 43 sisi kanan saya mulai. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Ayat 44. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. 46, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? 47a, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah. Saudara, di dalam 43 sampai 47a kita berjumpa dengan perjumpaan pertama daripada Yesus dengan Filipus. Saudara, dan ini adalah catatan singkat berkaitan dengan Filipus ketika Yesus menjumpai dia. Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam beberapa ayat ini ada dua statement yang keluar dari bibir mulut Filipus. Saudara, dan saya hendak eksplor perenungan hari ini berkaitan dengan dua statement yang keluar daripada bibir mulut daripada Filipus. Yang pertama adalah statement yang saya kaitkan dengan istilah yaitu
the search and find process. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam ayat 45 dikatakan, Filipus berkata, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Saya ingin menggarisbawahi kata menemukan. Kami find out, kami berjumpa dengan Kristus. Kami menemukan dia tersebut. Saudara, ketika bicara mengenai kata menemukan, sebenarnya adalah sebuah kata yang memberikan implikasi. Meskipun kata itu tidak ada di situ, yaitu kata search, kata mencari. Ada sebuah proses mencari sehingga seseorang bisa kemudian menemukan. Sehingga di dalam bagian ini kita melihat karena ada kata mencari, maka ada sebuah intentionality, satu dorongan tertentu, ada satu hal yang membuat orang itu kemudian perlu mencari. Saudara, sehingga kata ini menjadi sebuah kata yang kalau kemudian kita melihat dengan kehidupan Filipus, kita melihat, oh ternyata Filipus ketika berjumpa dengan Kristus, ketika Filipus berkata pada Natanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dan para nabi tersebut, maka kalimat ini atau ayat Alkitab ini mau menegaskan Filipus adalah satu pribadi yang sungguh-sungguh dia mau mencari. Saudara, di dalam bahasa aslinya daripada kata heuriske, kata menemukan tersebut, Herman Ridderbos di dalam tafsirannya, dia menegaskan bahwa ini bukan sekedar sebuah accidental encounter. Ini bukan sekedar sebuah pertemuan yang terjadi begitu saja, yang tidak terencana begitu. Tetapi ini adalah sebuah upaya, karena kata heuriske ini berbicara mengenai seseorang yang mencari dengan sebuah tujuan tertentu. Ada sebuah purposeful act of looking for. Saudara, bahkan di dalam ayat ini, dalam bagian ini, Herman Ridderbos berkata bahwa bukan saja dia adalah sebuah purposeful act tadi, tapi dia berusaha untuk menjumpai pribadi tersebut. Karena konteks ini berkaitan dengan Mesias tadi. Saudara, sehingga di dalam gambaran ini, ketika kita mencoba melihat mengenai pribadi daripada Filipus, saudara, maka Filipus adalah seorang pribadi yang mencari dengan serius. Bahkan keseriusan daripada Filipus yang mencari ini bisa terlihat dalam kalimat selanjutnya. Ketika dikatakan kami telah menemukan dia, Filipus kaitkan yang disebutkan oleh Musa dalam kitab Nabi dan para nabi. Oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Saudara, ketika garis yang saya highlight di sini, maka garisan highlight ini adalah sebuah highlight yang kalau kita baca dalam Alkitab memberikan sebuah gambaran bahwa kitab Musa dan kitab para nabi ini menjadi represent daripada seluruh Old Testament. Seluruh perjanjian lama. Saudara, perjanjian lama memang tidak berbicara mengenai Kristus. Tapi ada nubuat. Saudara, itulah sebabnya dalam pembacaan perjanjian lama, kalimat ini, seeing Jesus in the Old Testament, adalah sebuah hal yang penting bagi pembacaan perjanjian lama. Bagi konteks orang Yahudi, orang Israel tentu saja tidak bicara mengenai Yesus, tapi bicara mengenai Mesias. Saudara, sehingga ketika dalam bagian ini Filipus berkata, kami telah menemukan Mesias, menemukan dia yang ditulis oleh Musa, oleh para nabi. Maka Filipus itu mau berkata, setelah saya meneliti perjanjian lama tersebut, setelah saya mempelajari perjanjian lama tersebut, dan ketika berjumpa sekarang dengan Yesus, saya mendapati inilah Mesias yang dijanjikan tersebut. Saudara, sehingga ada seorang penafsir yang berkata, di dalam titik ini kita berjumpa dengan Filipus yang berjumpa dengan great truth. Sebuah kebenaran yang besar sekali. Yaitu mengenai apa? Mengenai Yesus. Saudara, dalam titik ini, menurut saya ketika berbicara mengenai Filipus, kita berhadapan dengan seorang figur yang mencari dan bukan sekedar mencari. Mencari dengan serius. Dia meneliti perjanjian lama, seluruh perjanjian lama. Dia mencoba untuk melihat kebenaran itu. Dia ingin berjumpa dengan Kristus. Saudara, sehingga sampai pada poin ini,
Saudara, menurut saya ketika kita mendengar statement daripada Filipus tadi, kami telah menemukan Dia yang dinyatakan oleh Musa dan oleh para nabi. Satu bagian yang membuat saya rasa kita harus kemudian berpikir kembali hidup kita sebagai orang Kristen adalah kita sedang ngapain? What are you looking for dalam hidup ini? Bahkan mungkin saya harus bertanya kepada setiap saudara yang saat ini sedang beribadah. Saya ingin bertanya, what are you looking for? Saudara sedang ngapain? Mungkin saudara menjawab, Musa, ya saya ke gereja lah. Oke, that's good. Saudara ke gereja. Tapi saya akan tanya lagi, what are you looking for di gereja sebenarnya? Saudara sedang ngapain di gereja? Apakah karena saudara orang Kristen, hari Minggu saudara ke gereja? Apakah karena anakmu berkata, Pi, yuk ke gereja sekolah Minggu. Ya sudah. Atau gereja saudara berjumpa dengan saudara seiman. That's good, enggak salah sebenarnya. Tapi kita sedang ngapain di gereja? Apakah kita sedang seperti Filipus? Dia berkata, aku mempelajari perjanjian lama itu dan aku menemukan Dia. Aku menemukan Dia. Filipus mengejar untuk berjumpa dengan Kristus. Sehingga kita sedang ngapain? Saudara, dan kalau betul kita berkata kita beribadah, kita mau looking for Christ. Saudara, maka itu akan berdampak terhadap, bukan hanya di ibadah ya. Tentu saja dalam konteks lain. Tapi khusus kalau ibadah, maka pertanyaan sederhana adalah, apakah betul dalam ibadah ini, first things first yang paling kita utamakan adalah berjumpa dengan Kristus. Itu akan berdampak. Kalau benar, saudara akan preparation hati untuk datang beribadah dengan baik. Sorry to say, ya, kita GKY menurut saya salah satu PR utama dalam ibadah, ini dosa komunal jemaat GKY, yaitu sorry to say, kita tuh terbiasa untuk ibadah terlambat. Saudara, ini something serious. Dan menurut saya mungkin salah satu pola berpikir kita kan belum khotbah. Kalau masih nyanyi-nyanyi, belum terlambat. Saudara, di dalam pujian, kalau kita looking for Christ, kita akan berjumpa dengan Dia di situ. Bahkan sebelum berkhotbah. Itulah sebabnya kadang-kala kalau ada pengkhotbah yang kurang siap, ya memang itu dosa pengkhotbah tentu saja. Ya, pengkhotbah harus berbenah. Tapi saudara juga sebenarnya bisa berjumpa Tuhan dalam beragam hal. Sangat mungkin yang pertama menurut saya, kita harus berpikir kembali, betulkah kita mencari Kristus? Kita menempatkan Dia sebagai tempat yang pertama. Belum lagi di dalam ibadah. Sorry to say, sekali lagi, kita berada pada zaman dengan benda yang satu ini. Ya, antara saudara benar membuka Alkitab atau melihat yang lain, ya. Jujur sebagai hamba Tuhan juga saya punya temptation karena Alkitab di sini begitu. Ya. Dan kadang-kala dalam ibadah di BSD 2, kadang-kala di ibadah tertentu ya, termasuk seperti ibadah pagi tadi, kalau saya tidak berkhotbah, saya sengaja duduk sebagai jemaat karena saya juga merasa saya bukan hanya gembala, saya seorang jemaat. Saya duduk dengan semu, duduk dengan anak saya, memuji Tuhan, menyembah, dan kadangkala handphone tersebut saya tidak sedang mengintip jemaat, tapi persis dia sebelah di situ, dia keluarin handphonenya. Apa yang dia lihat? Betul sekali, bola begitu ya. By the way, Argentina udah bertanding belum hari ini? Iya. Jangan saudara ngecek lagi berapa lawan berapa begitu aja. Tetapi ini temptation kita. Saudara, jujur harus saya akui kadang-kala ada 1-2 kali, nggak banyak ya. Kadang-kala saya juga pas keluarin tergoda untuk buka WA. Saya udah ceklek WA, lalu saya baru realize, ini lagi ibadah. Saya stop kembali. Kadang-kala saya pas keluarin handphone semua udah siku dulu, ibadah begitu. Enggak, gue lagi lihat warta nih, saya mesti warta apa begitu jadinya. Iya, karena
After ibadah, dengar khotbah, saya harus siap-siap naik ke mimbar dan warta dan sebagainya. Saya harus make sure lagi seperti itu. Tapi harus saya katakan ini temptation kita. Kita harus set up hati kita. Kita harus set up hati kita. Saudara, dan ini bukan hanya bicara mengenai hari Minggu. Bahkan daily life kita. Saya tidak berkata saudara harus kemudian jadi hamba Tuhan. Tapi misalnya, berapa banyak kita berikan waktu untuk Tuhan bersama dengan Tuhan setiap hari? Betulkah kita mencari Tuhan? Saudara, ada satu pujian lama sebenarnya. Bahkan mungkin itu pujian sekolah minggu kali. Tapi pujian yang menurut saya sampai saat ini masih nilai kebenarannya absolut mutlak. Lagunya berbunyi demikian. Apa yang dicari orang? Belum dulu jadinya. Udah semangat kalau ngomong uang soalnya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Bukan Tuhan Yesus. Yang mudah-mudah mungkin bukan uang. Game melulu jadinya. Saudara, tapi apa yang drive hidup kita? Bukan hanya hari Minggu, setiap hari. Saudara, benar kita harus cari uang, betul sekali. Tapi pertanyaan saya, apakah kita juga mencari Tuhan setiap harinya? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Melalui mungkin saudara membaca firman Tuhan. Atau saudara di YouTube ada video-video yang sangat banyak sekali. Kalau saudara punya kuota unlimited, tapi cuma shopping melulu. Oh, shopping boleh aja, main game melulu, ya. Kuotamu harus dibatasin sebenarnya. Karena kita harus cari Tuhan. Kita harus cari. Saudara, ini hal yang pertama. Menurut saya luar biasa sekali ketika bicara Filipus, dia looking for Christ itu menjadi drive yang jelas sekali Alkitab mencatat di situ. Kalimat kedua yang terakhir berbicara mengenai Filipus, dua kalimat tersebut. Kalimat kedua adalah kalimat yang sangat pendek, yaitu dia berkata, come and see. Come and see. Kata ini adalah kata yang dia tujukan kepada Nathanael. Nah, sebenarnya bicara come and see, kalau saudara perhatikan, di Yohanes pasal pertama. By the way, dalam Injil Yohanes kata come and see cukup beberapa kali dicatat oleh Yohanes. Kata mari dan lihatlah. Come and see. Nah, saudara, di Yohanes pasal pertama come and see itu dimulai awalnya itu Yohanes 1:39. Yaitu di situ bicara mengenai Yesus yang ketika Andreas dan Rasul Yohanes datang mengikut dia, Yesus cuma berkata, apa yang kamu cari? Lalu mereka berikan jawaban, Yesus berkata, come and see. Datang dan lihatlah bersama dengan Kristus di situ. Di sini kalimat ini Filipus pakai untuk mengajak Andreas. Sebelum kita melihat Filipus mengajak Andreas, saudara, menurut saya kata ini kata yang menarik. Dan menurut saya kata ini menjadi kata yang dapat menjadi gambaran daripada perjalanan iman Kristen. Ketika kita ikut Tuhan, Tuhan berkata come and see. Bukan come and study. Come and analyze. Come and understand. Semua ini penting. Ya. Kita perlu Bible study, kita perlu mengerti, kita perlu analisa firman, kita perlu menelaah, that's good. Tapi that's not the main point. The main pointnya adalah come and see. Ketika dikatakan come and see, maka Tuhan ingin kita itu mengalami yang namanya experiential journey sebenarnya. Ketika kita membaca Alkitab ya, kita tuh harusnya mengalami dia. Kita harus ada di dalam realitas journey yang kita lihat, oke, ini menjadi bagian yang Tuhan mau. Kita ada experiential knowledge tersebut. Experiential journey tersebut. Saudara, ada seorang teolog spirituality ya. Dia meninggal belum lama-lama banget, beberapa tahun yang lampau, yaitu Eugene Peterson. Dia menulis beberapa buku. Salah satu buku yang saya ingin kaitkan pada hari ini adalah buku berjudul Eat This Book. This book di sini adalah Alkitab tentu saja ya, atau buku rohani, tapi fokus kepada Alkitab dan diberikan judul Eat This Book atau makan tuh buku. Saudara, kata ini makan firman itu di Perjanjian Lama juga ada dicatat.
Tapi saya senang dengan judul ini dan itu yang dieksplor oleh si Eugene Peterson. Ketika dia berkata eat this book, saudara, maka dia ingin para pembacanya ya mengetahui bahwa firman itu perlu kamu makan, perlu kamu kunyah. Perlu kamu kunyah, dan kunyah itu sebenarnya bukan hanya kunyah untuk proses tubuh kita, tapi kunyah itu juga kita akan menikmati. Ketika kita makan, mulai mengunyah, kita rasa, ini enak banget begitu loh. Wah, ini asinnya pas, ini manisnya pas. Bahkan ketika kita sembari kunyah, makan rasa enak di situ, menarik sekali. Bicara mengenai makan, maka rasa itu kadang-kadang mempengaruhi hidung kita, berasa, ini bau asapnya ya, pas banget gitu lah jadinya. Saudara, kalau saudara yang master chef ya, saudara mengerti begini. Dia makan satu, dia menikmati banget. Dia merasakan taste-nya bagus, teksturnya bagus, rasanya enak, baunya enak begitu. Saudara, sehingga ketika Eugene Peterson berkata makan firman Tuhan itu, saudara, ini harus terjadi. Di dalam membaca firman, kita enjoying the word of God tersebut. Kita mengalami Tuhan. Saudara, itulah sebabnya Eugene Peterson dia berbicara mengenai kita tidak hanya sekedar read the scripture, tapi untuk gather information. Tapi lebih daripada itu dia berkata kita participate in the life of God. Ketika membaca firman Tuhan, kita tuh sedang berpartisipasi di dalam kehidupan Allah. Menurut saya ini kalimat yang indah, tapi kalimat ini membuat saya berpikir sebenarnya seperti apa sih berpartisipasi dalam kehendak Allah. Saudara, khotbah ini saya sudah siapkan 2 mingguan secara intens, 2-3 mingguan yang lalu. Dan 2 minggu lalu ketika saya menyiapkan bagian firman Tuhan ini, kebenaran anak saya itu juga anak saya itu juga cerita sekolah minggu ya di GKY BSD 1 ya. Dan ketika dia mempersiapkan ceritanya, lalu dia ceritain di saya dulu untuk saya kasih input kepada dia. Dan saudara, di dalam bagian cerita dia tersebut, dia ada menyiapkan beberapa video ya, coba dibuat secara singkat tersebut. Dan sembari ketika dia cerita, ada satu part daripada video tersebut yang ketika saya tonton ya, atau saya lihat dia cerita, saya merasa iya benar juga ya begitu. Saudara, ada satu video yang saya ingin sedikit kita juga perhatikan di sini. Saya ingin saudara juga lihat, yang saya hendak kaitkan dengan participate in the life of God. Jadi ada satu bagian dia kaitkan dengan Injil Yohanes pasal 6. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau saudara perhatikan di situ, Alkitab berkata Yesus itu tahu apa yang akan dia lakukan, dan dia dalam tanda petik sengaja mencobai Filipus. Dan kalau saudara baca Yohanes pasal 6, Filipus itu ketika Tuhan berkata harus beri makan, Filipus langsung berkata, ini duit 600 dinar enggak akan bisa begitu. Enggak akan bisa. Jadi di bagian itu para penafsir menafsirkan Filipus itu logical thinkingnya sangat kuat. Yesus tanya berikan makan 5.000 orang, dia kalkulasi hitungannya langsung muncul. 200 dinar enggak akan cukup. Jadi lihai ini orang. Nah, tetapi Yesus izinkan Filipus alamin. Nah, bagian klip ini adalah semacam pengalaman Filipus yang dia ceritain ya. Setelah dilewatin seperti apa begitu. Saudara, kita akan coba dengar cuma sekitar 1 menitan ya. I watched thousands of people eat until they were full. I wasn't just tired anymore. I was completely overwhelmed. Seeing those 12 baskets of leftovers, I realized then that my impossible was just an opportunity for Jesus to show his glory. Saudara, ketika saya lihat video ini, mungkin karena ada ekspresi, ada tone, ada picture di situ, dan part bagian terakhir ya, saya tuh merasa, oh iya ya, ternyata melalui apa yang Filipus jalani, Tuhan tuh cuman mau tegasin kepada dia bahwa realitas impossible bagi dia itu menjadi tempat Tuhan shown his glory. Saudara, sehingga menurut saya kalau saya kaitkan dengan poin daripada si Eugene Peterson tadi, participate in the life of God itu seperti kita sedang membaca firman ya, kita mulai tahu gitu loh. Oh, cara Allah kerja begini loh. Oh, rencana kerja Allah begini loh. Oh, pikiran Allah begini loh. Oh, ini loh aturan mainnya Tuhan. Saya dibukakan begitu. Saya tidak hanya terlimitasi dengan logika
berpikir saya seperti Filipus tadi. Dan lebih daripada itu menurut saya, Filipus sebenarnya diundang untuk menyelaraskan ritme hidup tersebut. Menyelaraskan ritme hidup tersebut. Saudara, di dalam konteks Filipus ini ya, saudara, menurut saya semua kita manusia selalu menggunakan logik. That's fine. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus membuka diri untuk melihat cara kerja Tuhan yang kerap kali melampaui hidup kita. Kemarin ketika saya di CGF, satu CGF, ketika diskusi hal ini kebenaran sebelum diskusi di satu meja itu, saya dengan banyak senior-senior dan topik yang sempat kemudian muncul itu adalah bicara mengenai retired. Ya, bicara mengenai pada udah pensiun gitu. Dan ada seorang berkata, iya ya udah pensiun, nggak ada kerja nih repot juga ya, duit habis melulu begitu jadinya. Lalu at the end daripada CGF tersebut saya berkata seperti ini. Saya berkata kita ya sudah masuk, belum kita ya maksudnya saya belum sih begitu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah masuk dalam realitas retired ya, nggak kerja lagi begitu. Kadang-kala logika berpikir kita, waduh kita terus hitung, waduh ini hidup finansial tambah kurang ya. Kondisi kesehatan tambah naik atau tambah kurang? Tambah kurang ya. Ngelihat orang sekeliling kita sakit A, sakit B, sakit C. Rasanya ngelihatnya apa? Hitungan matematisnya seperti apa jadinya? No hope. Iya kan? Kita kayak ya sudahlah terima nasib menuju akhir hidup. Seperti itu. Saudara, itu bukan iman Kristen. Itu logical thinking. Iman Kristen seharusnya kita melihat. Oke, ini realitas. Tapi ada karya Tuhan di situ. Atau itu berkaitan dengan mereka yang sudah mulai tua lah mungkin. Ya. Kalian yang muda mungkin ya merasa ini hanya kompetisi sana, kompetisi sini begitu loh. Ini hanya sikat sana, sikat sini. Waduh ini kalau punya bos kayak gini frustasi lah begitu. Udahlah saya pindah aja, quit aja udah. Terlalu gampang anak-anak sekarang juga gampang aja pindah kerja. That's it. No issue. Pindah aja bodoh amat. Tanpa kita menggumuli, Tuhan sedang mau ngapain begitu. Jangan-jangan Tuhan berkata, oke, lu harus berjumpa dengan bos yang agak susah di situ. Karena aku punya rencana bagi kamu. Kamu harus dibentuk. Atau mungkin kamu, Tuhan ingin sesuatu untuk company tersebut. Kita tidak menggumuli sebenarnya Tuhan mau apa. Dan kalau kita menggumuli Tuhan mau apa, seharusnya ritme hidup kita harus sesuai dengan ritme tersebut. Saudara, inilah undangan Tuhan. Ketika bicara mengenai kisah Filipus, kita sebenarnya dibawa untuk pertanyaan pertama, what are you looking for? Dan pertanyaan kedua, apakah kita mau berpartisipasi in the life of God? Ketika dikatakan come and see, datanglah, alamilah Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memimpin ritme hidup kita. Saudara, biarlah Tuhan memberkati perjalanan iman kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Filipus. Betul mencari dia. Looking for Christ. Kita betul ingin berjumpa dengan dia. Dan bahkan lebih daripada itu. Kita mengalami dia. Dan ritme hidup kita dituntun sesuai dengan ritme Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sungguh berdoa. Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang memimpin hidup kami. Oh Tuhan, jangan biarkan hidup kami setiap minggu seperti ini hanya berjalan begitu saja. Hanya seperti sebuah rutinitas yang kami jalani. Bahkan ibadah seperti ini. Dan karena itu hamba sungguh berdoa, Tuhan tolong kami. Agar kami betul-betul mengalami Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Melihat Tuhan. Dan ketika kami melihat Tuhan. Mengalami Tuhan. Biarkan hidup kami dituntun hanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pikiran Kristus menjadi pikiran kami. Rencana Allah menjadi rencana yang kami jalani. Kehendak-Mu menjadi kehendak yang kami genapi. Hamba sungguh berdoa Tuhan. Berkatilah, pimpinlah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.